Sebenarnya kalau tantangan yang paling terbesar dari aku sebagai Gen Z adalah insecure. Berarti harus belajar di semua bidang ya Kak? Iya, skill dasar lah. Yang kalian punya apa? Aku bagus public speaking, kembangin. Aku bagus di videographer, kembangin. Editing, kembangin sekarang. Halo kita, selamat datang di obrolan kampus Permata TV. Bareng aku Indah Permatasari. Kali ini aku bakal bahas sesuatu yang deket banget nih sama dunia mahasiswa. Bahkan bisa jadi first step kita menuju karir impian. Tema kita hari ini adalah first step to career. Magang ala anak kampus. Magang tuh sering dianggap cuma formalitas doang buat syarat kelulusan. Padahal di balik kata magang itu banyak sekali cerita. Mulai dari bingung cari tempat magang, terus pengalaman pertama kerja, bahkan sampai manfaat dan kadang nggak kebayang sebelumnya. Nah, aku nggak sendirian dong. Kita kedatangan tamu spesial yang udah ngalamin langsung. Gimana sih dunia magang itu? Langsung aja kita sambut Kak Fatimah Nursolihah. Halo semuanya. Halo Kak, mungkin langsung aja nih perkenalan buat kita asalnya dari mana dan apa sih kesibukannya sekarang? Dan aku kemana nih? Situ. Oke. Di sini Kak. ya. Oke. Halo kita, kenalin nama aku Fatimah Nursolihah, nama asli ya. Tapi biasanya kalau dipanggil Ika, aku salah satu mahasiswa UIN Radiomasih Surakarta semester 6 di komunikasi. Kalau kesibukan sebenarnya konteksnya bukan kesibukan, tapi kegiatan. Karena yang aku lakuin ini sebenarnya bukan sibuk, sok sibuk mungkin ya. Kegiatan aku sehari-hari sekarang semester 7 ini, kalau nggak magang, kuliah, kalau nggak organisasi. Karena aku masih di 2 organisasi juga. Gitu. Kerja sih enggak, karena udah full magang. Oke, mungkin sekarang aku pengen tahu nih Kak, kan banyak nih mahasiswa yang awalnya mikir magang itu cuma sekedar kewajiban akademik buat syarat kelulusan. Nah, mungkin menurut Kakak sendiri apa sih makna dari magang buat mahasiswa? Apa cuma syarat kelulusan atau lebih dari itu? Oke, ini santai aja ya ngomongnya ya. Sebenarnya kalau dari aku sendiri, magang itu tidak hanya syarat kuliah aja, syarat untuk kelulusan, tapi yang pertama adalah sebagai jalan atau sebagai jembatan untuk kita ini di dunia kerja. Gimana sih dunia kerja yang di zaman sekarang? Terus yang kedua adalah sebagai pengalaman pastinya, relasi dan juga pengetahuan. Jadi kita mencari 3 makna itu di dalam magang ini gitu. Kalau sesuatu yang kita kerjakan sesuai dengan teknisi seperti tadi, sesuai dengan kuliah tadi, syarat untuk lulus, kita cuma dapat apa aja sih? Dapat apanya itu bang, campainya doang gitu. Berarti lebih ke pengalaman ya, bukan cuma untuk memenuhi tugas dari akademik kampus. Mungkin kalau flashback lebih awalnya nih Kak, biasanya kan banyak drama tuh sebelum bingung cari tempat magang. Dari mulai nggak pede, tapi nggak keterima. Nah, mungkin dari pengalaman Kakak, tantangan yang paling terbesar sebelum dapat tempat magang itu apa? Sebenarnya kalau tantangan yang paling terbesar dari aku sebagai Gen Z adalah insecure. Aku masuk di dunia broadcasting, kuliahku broadcasting, tapi aku nggak bisa 100% paham tentang dunia broadcasting itu. Gimana caranya aku biar bisa magang di broadcasting ini gitu loh. Aku bakal malu kalau misalkan aku nggak paham banget nih gimana caranya. Terus akhirnya aku pengen banget gimana ya belajar di jurnalistik gitu. Aku nggak pernah belajar jurnalistik, tapi aku pengen jadi jurnalis gitu, atau media-media dan lain sebagainya. Akhirnya aku mencari sesuatu yang ada divisi jurnalistiknya. Yaudah, akhirnya aku masuk ke salah satu tempat magangku ini, perusahaan ini sebagai news jurnalistik plus redaksi juga di situ. Karena ada broadcastingnya tadi. Akhirnya masuk ke redaksi dan jurnalis tadi. Berarti di tempat magang ini nggak cuma belajar dari broadcasting aja, malah nambah pengetahuan di ilmu jurnalistik ya? Iya, gitu. Karena emang dari awal aku nggak mau yang udah aku pelajari di kampus, aku belajar di luar lagi. Karena nantinya ilmunya bakal sama. Nah, di sini, di magang ini aku mau cari ilmu baru, cari pengalaman baru,
dan aku belajar dari awal juga sebagai jurnalis kayak gitu. Mungkin kalau dari awal-awal pertama nih Kak, udah keterima di salah satu perusahaan, terus kan pasti canggung nih sama merasa insecure ya tadi. Insecure-nya sama lucu banget. Insecure ya tadi. Terus mungkin apa sih Kak, mungkin skill yang harus dipersiapkan nih sebelum magang? Skill sebenarnya bukan skill ya. Kalau misalkan insecure itu aku lebih ke sikap profesional kita. Jadi yang pertama adalah insecure tapi kita ada jiwa-jiwa PD-nya. Kita emang broadcastnya mungkin agak kurang aku, tapi aku bisa kok di bagian jurnalis, aku bisa lebih unggul kok daripada anak-anak jurnalis gitu. Dengan gimana ya? Dengan aku belajar sendiri di tempat magangku ini gitu. Dan biasanya kayak yang harus kita tanamkan adalah kita harus punya rasa ingin tahu yang besar gitu. Pokoknya ketika kamu masuk magang, satu hari itu kamu harus punya pertanyaan. Apa yang aku mau tanyakan di hari ini? Apa yang aku mau tanyakan di hari esok? Tentang apa? Harus berbeda ya pertanyaannya. Misal sekarang tentang TV, next harus tentang radio, next lagi gimana cara membuat podcast dan sebagainya. Harus kayak gitu. Rasa ingin tahu, terus so akrab juga, extrovert ya mungkin teman-teman. Sebenarnya nggak harus introvert extrovert, tapi harus so akrab aja gitu. Jadi nggak cuma mengikuti alur ya, iya, harus dari diri kita sendiri. Betul banget. Gitu. Jadi harus cari apa sih yang kamu butuhkan magang itu apa diri sendiri gitu. Mungkin kalau dari sisi semua pandangan orang itu setelah magang pasti punya wawasan yang luas. Nah menurut kakak benefit yang paling besar setelah magang ini apa? Sebenarnya kalau benefit adalah knowledge studies atau pengetahuan. Sebenarnya aku mikirnya magang itu sama aja dengan kuliah. Ilmu yang aku dapatkan tuh ya itu aja. Ternyata ketika aku sudah masuk ke dunia magang, banyak ilmu-ilmu yang ternyata aku belum tahu dan belum aku dapatkan selama kuliah kayak gitu. Bahkan di dunia broadcasting, PR ataupun jurnalistik gitu. Jadi ya benefitnya knowledge itu, pengetahuan dan relasi itu benar-benar kuat banget gitu. Relasi. Pasti banyak-banyak orang hebat ya. Karena aku liputan di luar sebagai wartawan juga, aku ketemu orang-orang yang mungkin mempunyai jabatan yang sudah tinggi. Jadi beberapa aku ditawarin seperti pekerjaan itu ada gitu. Karena aku di situ bukan sebagai anak magang, tapi dari tim redaksi TATV. Harus seperti itu. Karena wartawan harus seperti itu. Berarti banyak hal yang nggak terduga sebelumnya ya, Kak? Yes, betul banget. Tapi mungkin apa sih Kak pelajaran yang bisa diambil? Kan banyak ketemu orang hebat, terus menjadi banyak liputan ya kan? Iya, liputan di luar juga ya. Sebenarnya untuk pembelajaran yang bisa kita ambil tuh kayak semakin kita mencari tahu atau mencari pengetahuan atau pengalaman sebanyak-banyaknya. Ternyata tuh relasi itu gak main-main gitu loh. Relasi itu penting banget di usia kita yang muda sekarang, apalagi Gen Z yang sukanya baperan dan lain sebagainya. Biasanya kayak gitu kan. Mereka itu di dunia kerja ternyata zong banget, nol banget gitu. Gimana caranya biar kita nggak menjadi generasi zong, tapi jadi generasi yang benar-benar Gen Z udah yang berkualitas lah. Ya tadi relasi itu ternyata dari aku tadi jurnalistik, aku ditawarin menjadi jurnalistik di misalkan di satu perusahaan lagi yang lebih besar. Berarti kan endingku nanti sebagai jurnalis, bukan sebagai broadcaster gitu loh. Jadi kita nggak tahu kedepannya seperti apa, jalanin aja gitu. Pembelajarannya di situ, relasi, pengalaman-pengalaman yang ternyata lebih banyak lagi ketika kita sudah keluar dari kampus gitu. Jadi jangan cuma sebagai staff, sebagai mahasiswa aja di kampus, tapi coba keluar gitu sih. Mungkin pernah disinggung gak sih Kak kalau Gen Z kayak gini gimana? Sering banget di situ karena aku melihat ternyata dunia kerja itu sekeras itu, ya entah itu nanti dimarah-marahin ya. Betul, di luar tuh dimarah-marahin, apalagi Gen Z sekarang pekerjaannya selalu nol, benar-benar gak ada yang beres gitu. Cuman kita gimana caranya bisa nge-upgrade Gen Z itu gak kayak gini gitu loh. Mungkin kita nggak akan menjadi bagian Gen Zong tadi, generasi Zong gitu ya, benar-benar Zong banget. Aku lihat juga banyak anak SMK juga yang magang di situ. Mereka udah bagus banget sih mau magang dan sebagainya. Cuman di lain perusahaan ternyata banyak banget generasi Z yang mereka
harus dikeluarkan dan sebagainya, ya karena relasinya kurang, pengalamannya juga kurang gitu. Berarti ini Nggak aktif. bukan dari sisi genjinya, tapi dari diri sendiri ya. Iya. Anaknya gimana? Oke, mungkin kalau dari kakak sendiri, kalau saat posisi ini dipindah menjadi HRD ataupun menjadi mentor, itu hal apa sih kak yang harus kita persiapkan sebagai mahasiswa ini? Mungkin dari segi skill atau attitude atau mungkin kreativitas, apa yang paling penting? Paling penting kalau misalnya aku jadi HRD di satu perusahaan, aku akan memilih mahasiswa yang baik attitude-nya, sopan santunnya. Itu adalah sikap profesional yang dimana attitude, sopan santun, on time, itu yang paling penting. Betul. Karena ketiga itu nantinya akan menumbuhkan dari kreativitas itu sendiri gitu. On time, dia akan berarti orangnya emang kreatif gitu loh. Karena dia benar-benar udah waktu aja dia perhatiin. Betul. Terus attitude tuh penting banget karena ada banyak nih ya generasi Z yang dia interview attitude-nya jelek, ditolak. Ditolak kayak gitu. Karena memang adalah attitude dan knowledge juga, pengetahuan itu paling penting. Skill dasar lah ya. Kalian punya apa? Aku bagus di public speaking, kembangin. Aku bagus di videographer, kembangin. Editing, kembangin sekarang. Berarti attitude itu sangat penting banget. Penting banget. Cuman dari pengalaman aja, tapi dari diri sendiri juga. Iya. Mungkin kalau ketemu sama diri kakak sebelum magang nih, yang mungkin masih bingung atau takut. Nah, pesan apa yang bakal kakak kasih tahu kepada mahasiswa untuk menghadapi dunia magang? Oke, kalau misalkan aku yang dulu tuh, aku selalu berpikiran, aku besok menjadi apa ya? Aku besok bisa nggak ya magang di sini? Aku kerja sebagai apa ya? Selalu dalam pikiran setiap hari, aku selalu bertanya-tanya sama diriku sendiri, aku akan jadi apa besok gitu. Tapi nyatanya setelah aku menjadi mahasiswa, kemudian aku magang, kemudian nanti aku kerja, aku tahu yang harus kita utamakan adalah emang alurnya. Sekarang kamu menjadi mahasiswa, skripsi, selesaiin dulu. Setelahnya magang, selesaiin. Terus kerja, apa yang kamu mau, raih gitu loh. Jadi, kalau misalkan aku boleh ngomong ke teman-teman semuanya, lakukan apa yang sekarang sudah kamu dapatkan dulu aja, gitu. Jangan terlalu memikirkan, aku mau jadi apa ya? Karena aku juga nggak tahu. Aku yang pengennya broadcaster, ternyata nyatanya magangku di news. Betul, jadi seorang wartawan dan jadi seorang redaksi juga milih berita. Jadi sebenarnya nggak ada hal yang terduga ya kak? Nggak ada linearnya sama anak broadcast gitu loh. Dan aku nyaman di bagianku ini, di magang ini. Gitu. Boleh minum dulu kak? Minum? Iya. Iya, boleh. Apa ini? Teh ya? Sekarang banget ya? Boleh dong. Harus minum dulu ya? Iya. Ini sponsor saya atau gimana? Oke. Sambil nyantai dulu. Lebih santai lagi. Iya, lebih santai lagi dong. Mungkin buat kita nih yang bakal magang kan banyak ini permasalahannya, kayak diri aku nih kak masih bingung nih gimana alurnya, gimana ya, takut nggak keterima kan, masih pikirannya pusing gitu ya, stres gitu ya. Overthinking. Kan Genzi nih kak. Jadinya semester berapa? Semester 5. Berarti setelah ini ya? Setelah ini. Enggak dong. Enggak dong. Oke. Mungkin kalau tahapan sih yang pertama adalah tujuan. Kamu mau kemana dulu? Kamu di sini di KPI itu bagian apa? Saya jurusan konsentrasi kak. PR. Kamu mau nggak setelah nanti magang, saat magang tuh kamu mau nggak untuk meneruskan PR-mu? Kalau mau, berarti kamu harus mencari perusahaan yang emang di situ PR-nya unggul gitu. Jadi kan aku anak broadcast, tapi aku pengen di jurnalis. Udah, tujuanku hanya jurnalis sebagai wartawan gitu. Terus aku mencari, akhirnya aku dapat satu perusahaan yang TATV. Kenapa aku milih TATV juga? Karena ini adalah satu televisi pertama di Solo. Dan sebenarnya aku lebih mengunggulkan kota Soloku sendiri. Ini televisi pertama, aku sebagai anak Solo, aku mau magang di sini, belajar dan sebagainya. Pertama adalah tujuan, kalian mau kemana dulu. Yang kedua adalah informasi entah dari orang dalam, cutting, dosen, itu harus pintar-pintar mencari informasi. Atau bahkan dari sosial media, sekarang kita kan hidupnya di sosial media ya, medsos dan sebagainya, informasi. Kemudian yang kedua adalah CV. Perbaiki CV. Pengalaman kamu selama di organisasi itu penting. KRS itu sebenarnya
masih di bawahnya pengalaman. Jadi nilai itu masih di bawahnya pengalaman. Betul. Karena ketika aku ngasih CV, yang dinaik bukan IP kamu berapa, enggak. Apa pengalaman kamu yang linear dengan perusahaan aku, gitu. Aku menjelaskan aku ikut organisasi ini. Oke. Terus yang ketiga adalah attitude tadi. Yang keempat adalah attitude. Di situ kita harus sopan santun interviewnya. Terus pengalaman, pengetahuan. Jadi walaupun ada attitude, ini nggak boleh kosong. Harus ketika kita ditanya, kita paham dan tahu ini arahnya kemana gitu. Pengetahuan, terus informasi tadi, CV dan lain sebagainya, itu sangat penting untuk magang sebenarnya. Mungkin kalau dari segi perusahaan ini, kalau kita ini kan ikut organisasi, penting nggak sih Kak? Kalau dari perusahaan apa cuman penting ikut organisasi atau juga dilihat organisasinya apa? Sebenarnya yang dilihat adalah skill kita sih, bukan organisasi kamu apa ini. Tapi kan percuma sekarang anak-anak organisasi itu ada yang dia dapat ilmunya, ada yang nggak dapat ilmunya, benar kan? Oh skill kamu gila tuh karena apa sih? Karena aku ikut ini mas. Oh ternyata kamu mengasah skill tuh melalui organisasi di sini gitu lah. Jadi yang dilihat adalah skillnya, bukan organisasinya. Yang gitu. Pengalaman itu penting juga sih. Ya harus. Masih bingung banget nih Kak. Bingung mau kemana ini ya arahnya? Kan kita juga masuk mahasiswa, jadi pengennya mengikuti alur dulu, apa yang kita dapat dulu. Gitu. Tapi tetap harus dipikirkan ya pelan-pelan aja, tapi jangan terlalu kayak over gitu loh. Pokoknya ini gitu. Nggak dapet ya pokoknya ini. Coba kita ngikutin alurnya aja. Mungkin di balik itu ada kebaikan-kebaikan dan keajaiban kita dapatkan nantinya. Kayak gitu. Masya Allah. Mungkin sebelum dapat tempat magang ini ada nggak sih Kak perusahaan-perusahaan yang Kakak pengen masuk ke sini apa langsung di TV? Sebenarnya aku lebih kalau misalnya disuruh milih, aku lebih memilih yang udah paling atas, misalnya kayak TVRI, SCTV dan SBY dan sebagainya. Cuman karena sebenarnya di sini tuh karena lokasi juga ya, karena nggak boleh jauh, karena aku masih ada kuliah dan masih ada tanggung jawab di organisasi juga, nggak bisa ninggalin Solo lah bahasanya. Cari yang sekitaran kita aja ini, karena aku bisa menghandle kewajiban aku gitu. Kayak mahasiswa dulu ya. Iya. Berarti ini kesibukannya nggak cuma magang tapi juga sambil kuliah ya? Sambil kuliah, tapi kuliahnya nggak gitu banyak, skripsi juga, kuliah, agensi juga kayak gitu. Oke, jadi pengalaman selama magang tuh banyak banget ya Kak? Ya lumayan sih. Ya. Tapi seru nggak? Seru banget. Kalau dibilang capek banget. Oke, minum dulu dong. Minum dulu, biar nggak capek gitu. Iya. Seger banget ya. Ini dari air mana nih? Dari Saikua Kak. Oke, ini tuh air minum dari Uin juga. Iya. Produknya Uin Saikua. Betul. Seger banget, boleh bawa pulang nanti. Boleh kamu. Sekalian semuanya, satu kardus semejanya. Oke. Gimana? Mungkin tadi kan pengalaman banyak ini Kak, dari mulai kesibukannya dari kuliah, magang. Mungkin gimana sih cara manajemen waktunya? Ya kalau misalkan manajemen waktu sebenarnya simple aja. Aku tuh selalu prinsip dalam diri aku bahwasanya itu adalah suatu kewajiban. Ya udah, kita harus ngelakuin. Ketika kita magang adalah kewajiban, lakukan gitu. Dari jam berapa ya jam berapa? Organisasi kita tuh dari jam berapa ke jam berapa. Jadi kalau misalnya dibilang capek, tapi itu adalah kewajiban buat diri kita gitu. Kita berani ngambil, berarti kita juga berani untuk mengakhiri. Gitu. Berani start, berarti berani untuk finishnya nanti gitu. Terus pernah juga ketika itu masih magang, terus nanti harus datang rapat organisasi dan sebagainya. Ketika kita bisa izin magang untuk pulang lebih awal ke organisasi, ya dilakukan gitu loh. Jadi kalau untuk malesnya pasti males, capek pasti capek. Tapi namanya kewajiban itu memang harus dipisah-pisah gitu loh. Kalau memang kamu bisa ini lakukan, bisa ini lakukan. Kuliah juga samanya gitu. Kalau bisa izin di magang, ya udah izin aja. Kuliah juga penting loh, gitu loh. Tapi jadwal kuliah tuh masih ada nggak sih Kak? Enggak sih, cuma Jumat. Oh cuma Jumat. Sangat longgar ya berarti. Longgar banget kalau misalnya kuliah. Gitu. Cuman ya Jumat itu kan juga aku masuk juga. Kadang ada liputan juga, kadang juga izin. Terus habis liputan
kuliah kayak gitu. Tapi dari jam magang tuh jam berapa sampai jam berapa sih Kak biasanya? 9 to 5. Kalau misalkan di TATV itu jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Oke, tapi kalau ada kepentingan seumpama kuliah tuh boleh izin berarti? Sebenarnya tidak boleh. Cuman gimana caranya kita bisa manage waktu kayak aku organisasi dulu ya Mas. Aku kuliah dulu, nanti kalau masalah liputan aku kerjakan di sini buat naskah dan sebagainya. Aku tetap ngerjain dari rumah gitu. Jadi sangat pintar banget manajemen waktu. Betul banget. Dan pintar-pintar yang kita juga sih gitu. Tapi dosen-dosen tuh banyak tanya nggak sih Kak, gimana maganya? Gitu. Iya, dan semester ini pun juga kebanyakan bukan bahas tentang materi-materi gitu, enggak. Lebih ke kayak dunia kerja itu seperti ini. Kalian udah ngalamin kan sekarang, ternyata sekeras ini ya, kayak gitu. Sekalinya salah tuh benar-benar dimarahin di tempat dan lain sebagainya. Oh, ternyata kerja itu nggak segampang itu loh, kayak gitu loh. Dan kita tahu dari magang ini, gitu loh. Jadi jujur kalau ditanya magang penting nggak? Penting banget, gitu. Melatih mental terutama. Dan kita juga sebagai generasi kayak gini, generasi Z, jangan mental, jangan loyo, gitu loh. Harus benar-benar kuat, gitu. Berarti kalau kuliah aja nggak magang kayak ya sama aja, gitu. Pandangan ke depannya ya Kak. Betul banget. Betul banget, karena kan emang pintu untuk kita di dunia kerja mau seperti apa, di bidang apa, gitu kan magang. Tapi setelah magang ini ada pandangan nggak Kak? Setelah lulus kuliah nanti mau kerjanya gimana sih? Oke, sebenarnya kalau sekarang aku juga punya apa ya, kayak punya impian gitu loh. Pengennya tuh seperti ya media-media dan sebagainya, hal kreatif lah gitu. Tapi sekarang itu kreatif itu gak main-main juga pekerjaannya. Mereka mencari orang-orang yang skillnya itu bisa semuanya. Kamu bisa edit, kamu bisa jadi jurnalis, kamu bisa jadi redaksi, kamu bisa jadi cari satu orang yang dia bisa semuanya. Sekarang kan zamannya seperti itu ya. Gimana caranya? Ya kita harus melatih skill kita dari sekarang gitu. Karena sekarang zamannya teknologi ya, gimana caranya kita bisa kerja di dalam teknologi ini, entah konten kreatornya entah nantinya di dunia broadcasting, videografer, fotografer, sekarang freelance banyak gitu loh. Jadi kalau pandangan aku sendiri, aku tetap mengikuti zaman, gitu. Ikutin aja alurnya. Di satu bidang ya, berarti harus belajar di semua bidang ya Kak? Iya, harus banyak skill, latih dari sekarang. Gen Z ini harus Gen Z itu ada plus-plusnya juga, Indah. Gitu. Maksudnya dalam artian plusnya tuh dia tuh bisa di banyak profesi, oke? Entah nanti ya kamu jadi presenter, host, kamu bisa jadi videographer juga, kamu bisa jadi editing dan sebagainya. Cuma minusnya adalah memang di mentalnya sih, baperan, terus paling bisa dan lain sebagainya. Jadi kita nggak mau selalu di Eva, kan gitu kan Gen Z. Nah, jangan seperti Gen Z seperti itu, gitu loh. Tetap ngikutin zamannya, tapi sikap kita tetap harus sikap profesional. Kadernya kerja gimana sih gitu. Terakhir aja ini. Oke. Boleh dong kasih suatu kalimat motivasi untuk para mahasiswa yang lagi galau cari magang. Atau mungkin mulai dari mana nih? Satu kalimat aja ya. Iya. Oke, mungkin ini ya penjelasan juga ya. Banyak kita generasi-generasi yang masih muda seperti ini tuh selalu mementingkan ego. Aku pengen magang di tempat yang bagus, dipandang yang bagus dan lain sebagainya. Tapi nyatanya magang tuh ada dua teman-teman. Magang tuh ada dua, yang kamu sesuai dengan passion kamu atau tidak sesuai dengan passion kamu, atau apa ya biasanya bakat ya. Kalau misalnya sesuai dengan passion kamu, berarti adalah privilege atau benefit untuk kamu sendiri. Tapi kalau tidak sesuai, itu adalah sebuah knowledge dan relasi atau pengetahuan. Jadi gak harus sesuai dengan sesuai dengan prodiku atau jurusanku. Gak harus gitu. Cari aja sesuatu yang buat kamu tuh seneng dan kamu tuh mau ngelakuin seterusnya. Yang penting dua ini tuh kamu harus berani dulu aja. Berani dan mandiri itu aman banget sih untuk mencari magang. Kayak gitu. Oke, mungkin momen yang paling gak bisa dilupain Kak pas magang ini apa sih? Momen yang gak bisa dilupain pas magang. Kalau momennya bukan momen yang happy banget, cuman momen yang dimana ternyata magang itu relasinya yang aku dapatkan itu benar-benar banyak banget. Dan maksudnya kayak banyak banget, relasinya banyak banget, dan aku tuh nggak ngira-ngira gitu loh. Tidak, aku mikir kayak udah magang itu sekedar datang,
ngerjain pulang, ternyata enggak gitu. Ternyata inisiatifku untuk bertanya atau ingin tahu itu tuh ada ketika aku sudah di situ gitu loh. Itu akan hadir sendiri gitu. Berarti perusahaan juga terbuka ya untuk anak magang? Sangat terbuka. Oke ya, kamu mau belajar apapun di situ sangat terbuka banget sih. Oke. Seru banget nih Kak. Terima kasih ya buat Kak Fatimah udah kupas tuntas tentang dunia magang yang ternyata sangat luas banget ini. Jadi luar biasa banget ya. Terima kasih buat Kak Fatimah Nursolihah yang sudah mau berbagi pengalaman. Oke, jadi jelas ya kita, magang itu bukan cuma syarat kuliah, tapi juga tentang persiapan mental, pengalaman kerja, dan bekal berharga buat karir ke depannya. Saya Indah Permatasari pamit undur diri. Ingat, karir itu bukan untuk ditunda, tapi untuk dimulai pada saat langkah kecil. Sampai ketemu di obrolan kampus selanjutnya. Bye-bye kita. Bye-bye dulu Kak. Bye-bye.